profil singkat tentang siapa sih sebenarnya Kak Rinaldi ini ya. Nanti dia akan banyak bercerita tentang pengalamannya dan bagaimana bisa merintis usaha ya. Ini beliau ini dari daerah, tapi bisnisnya, usahanya sudah luar biasa, distribusinya sampai ke Indonesia ya. Namanya Rinaldi Nur Ibrahim ya. Saya bacakan secara singkat saja. Teman-teman juga bisa saksikan melalui layar ya. Ini pengalaman education beliau dan pendidikan terakhir beliau menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil profesional farmasi ya. Nah, ini berbagai macam achievement, prestasi yang sudah beliau torehkan. Jadi luar biasa nih Kak Inal ya. Jadi kami bisa menyapa beliau Kak Inal. Kak Inal ini selain muda, penuh karya ya, prestasinya juga melimpah dan punya usaha juga. Nanti kita bisa banyak belajar dari beliau. Ini beberapa penghargaan yang pernah ditorehkan oleh Bang Inal ya, baik dalam lingkup dalam negeri maupun internasional ya, luar biasa. Beliau mendapatkan program beasiswa santri berprestasi Kemenak. Lalu kemudian juga mengikuti beberapa program di UNEOS Thailand, CS Mora Idol ya, dan beberapa kegiatan yang lain ya. Dan terakhir ada kegiatan yang beliau ikuti juga yaitu Yacht Excursion South Korea ya. Yang menarik adalah kalau teman-teman coba kepoin ya, Instagram maupun sosial media dari Kak Inal ini, wah luar biasa sekali nih, followersnya banyak sekali nih beliau ya. Boleh dikategorikan influencer ya. Kalau MC mungkin bukan influencer tapi influenza ya. Pernah flu tapi sudah sembuh ya. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari beliau, dari pengalaman yang begitu luar biasa banyak. Dan kita akan sambut ya. Boleh berikan tepuk tangan secara virtual. Selamat datang Kak Inal. Halo Kak Inal. Halo Kak Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Assalamualaikum Kak Edi. Waalaikumsalam. Wah, ini menarik nih. Sebelum nanti Kak Inal memberikan materi paparannya, saya ingin tanya tipis-tipis dulu nih ya. Kabarnya Kak Inal nih gimana Kak di masa pandemi Kak? Alhamdulillah Kak Edi, saya fit, saya semangat juga. Setiap hari harus semangat sih. Kak Edi, wajahnya belum menarik sekali kelihatan ya. loh di layar saya. Oke, menarik sekali Kak Inal ya. Jadi meskipun di masa pandemi, Kak Inal bisa tetap produktif, kreatif. Kami juga pantau Kak Inal nih suka bikin konten-konten yang sifatnya edukatif ya. Langsung saja tanpa berlama-lama Kak Inal, kami berikan waktu 45 menit lebih kurang. Nanti akan saya kasih cue untuk memaparkan materinya kepada Kak Inal. Kami persilakan. Wait. Kak boleh ditampilin Kak? Oke, siap Kak Inal. Oke. Teman-teman, suaraku pantul kah? Kak Edi, suaraku stabil nggak? Jelas Kak Inal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman di sini secara virtual. Terima kasih banyak Kak Edi, terima kasih banyak teman-teman panitia yang sudah mengundang saya untuk bisa sharing-sharing di sini. Saya sangat kagum banget dengan Kak Edi juga. Beliau adalah salah satu mentor saya dan saya bisa seperti sekarang ini karena memang motivasi dari beliau juga. Jadi teman-teman kepoin Kak Edi juga nih ya. Kalian kalau mau termotivasi juga sama Kak Edi. Oke, karena Kak Edi menghubungi Inal untuk sharing-sharing sama teman-teman, gimana caranya kita sebagai anak muda itu bisa produktif di setiap harinya, gimana caranya anak muda bisa punya karya-karya yang unik. Ya, di sini saya mau sharing sama teman-teman. Notabene ini bukan menggurui teman-teman, tapi ini adalah sesi di mana Inal itu pernah melalui itu dan mungkin teman-teman merasakan itu sampai sekarang ini dan masih ada kayak rasa ragu gitu loh dalam dirinya sendiri gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol asyik aja. Gimana sih caranya kita ini sebagai anak muda? Notabene ini temanya juga tentang anak muda jadi apa? Anak muda jago usaha gitu ya. Anak muda jago usaha. Jadi saya akan bahas mengenai kita menjadi pebisnis muda. Oke ya. Bersama Rinaldi Nur Ibrahim. Teman-teman kepo dulu Instagramnya Rinaldi dong. Kalau belum follow dulu. Oke. Supaya bisa termotivasi gitu kan. Saya aja termotivasi dari Kak Edi di sosial medianya juga. Wah, keren banget sampai saya ketemu dan bisa dimentorin sama Kak Edi. Oke.
gimana sih caranya kita sebagai anak muda yang memang bisa melek dengan bisnis gitu. Toh saya juga masih kuliah, saya masih aktif di mana-mana, maksudnya masih aktif di luar kampus juga. Alhamdulillah kemarin-kemarin saya dapat penghargaan juga teman-teman. Kalau kalian ngelihat di apa namanya, di slide-nya Kak Edi atau slide-nya dari panitia, itu ini adalah aktivitas luar kampusnya Inal. Jadi kayak alhamdulillah kemarin itu Inal dapat penghargaan sebagai pemuda pelopor. Kak Edi juga di situ sebagai advisor-nya kita, kayak ngedukung Inal supaya bisa dapat jadi pemuda pelopor Banten. Setelah itu jadi Putra Bahari Indonesia Persahabatan 2019 mewakili Indonesia ke bahas tentang belajar adat di Thailand. Itu dapat mahasiswa berprestasi di UIN Jakarta dan mendapatkan achievement banyak dari UIN Jakarta. Alhamdulillah kemarin itu dapat banyak gitu loh guys, penghargaan notabene itu di luar kampus yang sebenarnya kita pun juga yang ya, dan itu sebenarnya kayak saya masih kuliah, saya masih mengerjakan kewajiban di kampus, dan ya istilahnya kita pun anak muda kepengen banget kan punya something gitu, something sebelum kita lulus. Notabene kalau teman-teman juga udah lulus ya pasti berpikiran gimana caranya saya dapat pendapatan gitu, gimana caranya saya itu bisa bisa menjadi orang sukses ke depannya. Nah, ini Inal akan sharing sama teman-teman gimana sih caranya Inal bisa produktif juga di luar, di dalam, dan bisa membuat karya-karya yang unik buat masyarakat lebih banyak. Oke. Next Kak Adi. Sebelumnya teman-teman terima kasih ya, kita bisa, maksudnya teman-teman punya kesempatan waktu bisa ngobrol sama saya di hari ini, dan saya senang banget ngelihat antusias teman-teman. Ini teman-teman ada beberapa hal yang saya lakukan selama saya aktif. Ada platform yang saya buat itu memang basisnya juga secara sosial ya. Ada namanya Youth Ranger Indonesia, ini sudah berbasis yayasan. Kita udah didukung sama kementerian, didukung sama beberapa instansi-instansi ternama di Indonesia maupun juga internasional. Ini Youth Ranger Indonesia lebih fokus pengembangan potensi anak muda. Yang kedua, itu Inal juga aktif untuk memberikan edukasi tentang kesehatan. Notabene Inal background-nya kan dari farmasi, dan sekarang ini lagi profesi apoteker. Kalau teman-teman belum tahu profesi apoteker, ya semacam dokter, tapi memang lebih ke obat-obatannya. Jadi kalau ceritanya teman-teman lihat apotek nih, yang punya tanggung jawab di situ adalah apoteker. Yang membuat kosmetik nih, kosmetik itu dibuat sama apoteker. Jadi kalau teman-teman selalu selalu menggunakan kosmetik ataupun skincare, itu yang keluarin adalah apoteker kayak gitu. Kalian udah tahu kan tentang apoteker seperti apa. Jadi apoteker juga peluang bisnisnya kenceng guys. Kalau ceritain teman-teman nanti misalnya sekiranya teman-teman belum kuliah, masih SMA, bisa juga daftar sebagai jurusan farmasi gitu. Wah, oke. Selain aktivitas sosial, Ina udah mulai untuk membuat sebuah bisnis. Notabene pada saat 2020 itu banyak sekali masalah tentang keuangan nggak sih? Karena kan kita selalu melihat kayak COVID itu melarang kita untuk keluar dari rumah atau kayak melakukan social distancing yang mempengaruhi lah dengan keuangan kita. Jadi Inal mulailah membuat sebuah bisnis yang berbasis social enterprise. Ada namanya OT Chips, itu cemilan gitu dari daerah. Saya buat notabene-nya ini memang untuk menambah pemasukannya Inal juga, tapi ada aksi sosialnya karena memang Inal terbrandingnya adalah anak muda yang memang aktif dengan sosial gitu. Jadi kayak ada value sosialnya di OT Chips ini gitu. Di OT Chips sendiri itu Inal membuatnya dalam 1 minggu, omsetnya kita ya maksudnya pemasukannya kita itu 1.000 pieces terjual langsung, dan pada saat itu yang nge-follow OT Chips itu ada 7.000-an orang. Itu booming banget pada saat itu, dan itu masa-masa COVID loh. Orang-orang bilang kalau ceritanya kita nggak akan bisa langsung boomingkan sebuah produk. Ternyata Inal bisa membuktikan sama teman-teman gitu. Produknya ini juga produk dari kampung, produk ini dari daerah, tapi ternyata bisa loh gitu menjualkan produk ini secara eksklusif loh. Maksudnya harganya pun juga bukan 5.000 atau 6.000, tapi kita jualnya itu 17.000, dan itu se-Indonesia. Alhamdulillah
Halo, halo guys. Udah stabil kah kayak ini? Stabil Kak Inal, lanjut Kak Oh, Inal. oke. Ah, alhamdulillah pada saat itu kayak orang-orang itu ngerasa bahwa kita itu nggak akan bisa berbisnis gitu di era COVID. Ternyata bisa loh gitu guys. Maksudnya semua orang itu pasti punya punya kesempatannya kok untuk bisa memulai bisnis. Yang penting berani untuk mencoba dulu, berani untuk tahu apa ya, tahu caranya agar bisa 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 maksimal gitu melakukan sebuah usaha baru. Dan ya pastinya nanti harus ada orang yang selalu mendukung kita dan mengarahkan kita gitu. Nah, nanti saya akan memberikan tips dan triknya teman-teman. Kenapa sih OT Chips ini bisa langsung growth, bisa langsung terjual 1.000 pieces dalam satu minggu ini, 1 minggu pada saat kita launching. Kayak gitu sih. Yang kedua, Ina juga membuat bisnis namanya Use Media. Kalau teman-teman lihat di situ kita lebih ke self development dan social media agency atau influencer marketing lah gitu. Kita menghubungkan influencer dengan brand dan mereka bisa mendapatkan endorsement. Karena kan banyak banget nih kepengen banget untuk dapat endorsement gitu. Jadi saya buatlah salah satu platform namanya Use Media. Karena memang Inal punya banyak link di bagian apa ya, istilahnya di media, di brand-brand dan influencer. Jadi saya satukan aja. Dan tahu nggak sih teman-teman, ternyata bisnis itu nggak melulu dengan uang. Kayak apa ya? Misalnya Inal itu memulai bisnis itu mulai dari OT Chips. OT Chips itu cuma mengeluarkan uang 5 jutaan. Itu 5 jutaan ya kalau OT Chips karena memang sektornya memang produk. Tapi Use Media itu sama sekali nol. Dan saya sekarang udah omsetnya tuh 60 jutaan. Kebayang nggak sih guys? Maksudnya itu bisa kalian jadikan patokan juga bahwa oh ternyata saya sendiri, Kak Inal sendiri atau Inal sendiri tuh bisa loh membuat bisnis tanpa modal gitu, tanpa uang sebesar pun kita keluarin. Ternyata ada cara supaya kita itu bisa membuat sebuah bisnis tanpa modal sama sekali. Ini saya baru buatnya itu selama 3 mingguan guys. Use Media ini masih 3 mingguan. Saya rancang dan saya progresnya itu udah banyak omsetnya dan notabene bisa mengalahkan produk-produk yang maksudnya istilahnya OT Chips ini udah hitungannya hampir 1 tahun tapi bisa mengalahkan Use Media ini bisa mengalahkan produk OT Chips gitu. Tapi ya pastinya ada semua kelebihan satu sama lain gitu. Kalau saya mainnya di jasa yang satunya mainnya di produk. Dan mungkin teman-teman akan bisa memilih kok gimana caranya teman-teman dan bisa menyelesaikan juga dengan apa yang teman-teman fokuskan. Oke, next Kak Edi. Di sini saya langsung ke topik aja. Kenapa sih saya bisa seperti itu dan bagaimana sih tipsnya untuk kita yang memang ingin memulai berbisnis gitu. Nah, di sini yang menjadi patokan utama adalah kita dulu nih. Kenali diri kita dulu guys. Kalau kalian sendiri belum tahu diri teman-teman, ya gimana teman-teman mau membuat sebuah usaha gitu. Jadi kenal diri teman-teman terlebih dahulu. Misalnya nih Inal. Oh Inal sendiri itu sebenarnya suka banget di bagian kerjasama gitu. Misalnya suka banget untuk bertemu dengan orang lain. Ternyata kehidupannya Inal itu di bagian kesehatan. Ternyata Inal itu suka banget makan keripik-keripik gitu, nyemil-nyemil keripik gitu. Kayak selalu menggunakan kayak produk skincare. Jadi udah kita analisis dulu dengan diri kita. Kita sebenarnya itu sukanya apa yang kita selalu lakukan lain. Kita kenal dulu diri kita. Dan setelah itu baru deh setelah kita memang udah kenal diri kita nih guys, kita lihat nih apa nih peluang bisnis yang cocok nih buat saya. Kayak nggak sih guys? Kalau saya sendiri lebih menyarankan untuk kembali ke diri kita dulu nih. Maksudnya kayak apa yang kita suka itu yang cocok untuk kita buat bisnis. Kalau ceritanya kita nggak terlalu suka dengan itu dan memang ngerasa kayak itu berpeluang banget, tapi kita nggak expert di situ, ya mungkin bisa aja. Tapi sebaiknya teman-teman pasti harus belajar yang sangat giat, yang sangat, maksudnya dipush banget gitu kan. Tapi kalau menurut saya plan yang terbaik adalah memulai bisnis itu dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita suka, apa yang kita biasanya kayak gunakan gitu, yang sering kita gunakan ya kayak gitulah. Yang kedua tadi pilih produk yang kamu ingin fokuskan. Jadi bisnis yang cocok dengan diri kamu itu dan memang kamu benar-benar suka dan memang kamu fokuskan di situ, ya itu aja yang teman-teman pilih gitu kalau menurut saya. Misalnya nih Indal,
Inal itu selalu di dunia sosial media ternyata selalu dihubungi sama brand, setelah itu saling menjejaring dengan teman-teman di influencer gitu. Maksudnya kayak banyak teman-teman influencer gitu, kita chat-chatan, kita selalu berkolaborasi dan lain-lain. Nah, pada saat itu saya ngerasa bahwa ternyata ternyata mereka si brand ini kayak pusing gitu loh nyari influencernya. Nah, di situ Inal juga punya banyak influencer, punya banyak kategorinya masing-masing gitu. Saya ngerasa bahwa oke, mungkin di sini aja yang saya fokuskan dulu nih. Saya mau fokus di jasa aja. Nah, saya ngelihat peluangnya ternyata banyak banget, dan mungkin kalau kita di sini dalam dunia media, use media itu adalah ya lebih ke mainnya adalah relasi dan nggak membutuhkan money, nggak membutuhkan uang untuk mengeluarkan pendanaannya seperti itu. Itu kembali ke teman-teman lagi nih. Kalau ceritain teman-teman fokusnya, teman-teman suka OOTD gitu misalnya, pakai pakaian yang keren, yang unik dan dimiliki sama banyak orang, bolehlah teman-teman udah mulai oke, produk yang saya mau buat atau bisnis yang saya mau buat kayaknya cocoknya itu di bagian stylist deh. Maksudnya di bagian clothes ataupun kayak ya istilahnya kalau pakaian-pakaian gitu loh. Kalau ceritain teman-teman sukanya di bagian situ. Menurutku ya, karena memang kalau kita mau berbisnis ya apa yang kita suka sebenarnya. Kalau nanti lama-kelamaan ya kalian jenuh, kalian akan pergi, maksudnya ninggalin aja gitu. Kalau ceritain teman-teman yang benar-benar suka, itu kayak akan mikir 2 kali, akan ninggalin ini si bisnis ini gitu. Kayak udah ngerasa down banget, udah pergi. Tapi kalau ceritanya udah ngerasa memang saya suka dengan ini dan memang ngerasa peluang bisnisnya serta memang udah setiap hari menggunakan itu, ya pasti ada motivasi tersendiri gitu loh. Kalau kita memang kita membuat produk ya memang benar-benar kita suka. Jadi sebisa mungkin kembali ke diri teman-teman gitu loh kalau memang ceritanya mau buat bisnis. Nah, selanjutnya nih, misalnya nih Inal juga buat namanya bisnis OT Chips gitu kan. Nah, Inal membuat bisnis OT Chips. Notabene Inal tuh kayak sebenarnya suka dengan nyemil, dan teman-teman sekitarku ternyata suka nyemil gitu. Jadi saya pilihlah kayak produk yang memang benar-benar disukai sama masyarakat di sekitar. Oke, produknya itu ya pisang aja deh, keripik pisang. Tapi keripik pisangnya biasanya itu orang-orang sukanya itu yang maksudnya mereka tuh belinya ya yang di pasaran harganya 3 ribuan, 4 ribuan. Coba deh saya kepikiran untuk membuat sebuah produknya ini lebih eksklusif lagi, lebih besar lagi gitu. Maksudnya kayak harganya 17.000 atau 22.000, notabene itu memang benar-benar dengan kualitas, maksudnya sama dengan kualitasnya. Nah, tapi pada saat udah membuat seperti itu, udah memplanningkan seperti itu, saya harus tahu dulu nih sasaran pasar saya seperti apa. Kalau ceritanya memang ini poin ketiga ya guys ya. Kita kalau membuat bisnis itu kita harus punya sasaran. Jadi pada saat saya mau membuat bisnis nih, misalnya OT Chips dengan harga 17.000, apakah sasaran saya itu bisa ke anak muda? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dulu kan. Apakah ini bisa jadi bisa fokusnya ke anak muda, atau apakah dengan 17.000 ini bisa cocok untuk anak-anak dengan usia anak-anak, ataukah cocoknya sama orang yang pegawai, orang yang udah kerja, ataukah orang yang memang notabene punya money gitu. Nah, ini yang kita tentukan dulu. Kalau saya sendiri di OT Chips itu memang fokusnya ya orang yang punya yang bisa menjadikan 17.000 itu sebagai apa ya, harga maksudnya harga mati gitu. Maksudnya kayak nggak perlu memikirkan gitu loh untuk beli cemilannya. 17.000 serasa 1.000 gitu. Saya nyarinya seperti itu orang-orangnya. Jadi saya sasarannya adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang bekerja, yang memang maksudnya yang memang dia punya money atau orang yang hedon, itu yang memang saya fokuskan kalau di OT Chips. Teman-teman juga bisa memikirkan itu sasarannya seperti apa, fokusnya di mana kayak gitu. Dan orang-orangnya yang bagaimana. Itu yang teman-teman harus pilih, karena kalau catatan teman-teman mau mengeneralkan semuanya, teman-teman akan pusing dan stres sendiri. Kenapa ya orang ini nggak beli ya punya aku ya? Kenapa ya orang ini gini ya? Gitu. Jadi kayak memang pada saat kita membuat sebuah bisnis, ya memang harus tahu sasaran kita seperti apa. Jadinya kita bisa spesifik untuk mengiklankannya ke orang-orang seperti itu. Nah, yang keempat, itu cari keunikan, keunggulan, value dari produknya ke teman-teman. Jadi misalnya nih, tadi OT Chips kan. OT Chips itu sendiri, kita melihatnya itu memang kayak produk biasa.
tapi sebenarnya saya tuh kayak menyempilkan banyak value pendidikan di sana, kayak motivasi, kayak karena memang anak-anak muda sekarang ini banyak banget yang selalu mengeluh, ada yang selalu merasa FOMO gitu. FOMO ya ujung-ujungnya kayak ngerasa minder, ngerasa membandingin dengan yang lain, sehingga saya membuat kayak ada gift card-nya gitu di setiap OTCIPS-nya, kayak motivation card gitu, dan di situ di apa namanya, di kemasannya itu selalu ada motivasi-motivasi yang ada pada mereka, dan mereka juga bisa membaca itu. Mungkin itu salah satu keunikannya. Yang kedua, keunggulannya kita adalah memang lebih fokus kayak social enterprise. Jadi bisnisnya kita ini bukan cuma bisnis aja kalau di OTCIPS ya. Jadi kita memang benar-benar memberikan beberapa persen keuntungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi ini keunggulan juga, karena biasanya tuh orang-orang berpikirannya kayak uang. Kalau kita memang uang sedekah gitu. Jadi kayak memang benar-benar ada feedback juga untuk masyarakat sekitar, dan itu keunggulan kalau menurut saya. Value yang kita tawarkan adalah kita berbagi dengan sosial juga, keuntungan yang kita miliki juga bisa dibagikan ke orang yang membutuhkan gitu. Kita fokusnya itu ke poverty ataupun kemiskinan. Jadi kita memang membantu adik-adik yang membutuhkan, emak-emak yang membutuhkan, janda-janda atau bencana alam yang memang korban bencana alam yang memang mereka butuh. Alhamdulillah kemarin itu kita udah selalu memberikan aksi nyata, itu bantu janda di Sampang, itu bantu yang korban bencana gempa, itu yang selalu kita lakukan gitu, dan mencari aktor-aktor yang lain untuk dibantu. Nah, pada saat teman-teman membuat bisnis ini, ke poin kelima, yaitu carilah mentor. Jadi kita nggak bisa gegabah juga sih kalau membuat sebuah bisnis, kayak nggak usah nggak boleh terlalu pede gitu. Oh ini bisa nih, gua akan bisa membuat produk ini sebesar mungkin. Iya bisa. Saya yakin dengan semangatnya teman-teman. Tapi kalau ceritanya kita membuat bisnis dengan gegabah tanpa kita mempertimbangkan semuanya, itu mungkin bisa menjadi hal yang membuat kita itu kayak ke depan akan down karena nggak ada omset sama sekali. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus mencari mentor yang udah lebih dahulu gitu. Jadi pada saat teman-teman udah memulai bisnis, ya sebisa mungkin cari mentor. Ya sebisa mungkin kayak ajakin ngobrol gitu. Saya kemarin itu sebelum memulai bisnis ya sering bertemu dengan Kak Edi, sering bertemu dengan coach-coach yang lain, mentor-mentor yang lain, sehingga pada saat kita memulai bisnis itu udah lebih enak gitu loh, udah tahu, udah tertata. Atau ceritain teman-teman bingung untuk cari mentor, ya cari kelas-kelas seperti ini. Kalian pasti bisa bertanya gitu sama mereka. Notabene itu bisa menjadi kunci buat teman-teman. Tapi kalau Ina sendiri, cari mentornya itu ada ininya guys, ada cara tersendirinya. Nah, nanti deh kalau teman-teman mau nanya tentang mentornya kayak gimana, cara mengambil hatinya mentor itu kayak gimana, itu soalnya mahal banget ya kalau ceritanya kita dapat mentor ini, dan kita bisa intens ngobrol sama mereka. Ya sebenarnya bisa aja saya sharingkan, tapi kayaknya udah mau 45 menit deh. Nanti pada saat bertanya aja. Selanjutnya, selalu positive thinking dan bermindset besar. Kalau kita berbisnis, ya kita harus selalu bermindset besar, guys. Maksudnya, jangan kalau kalian berbisnis itu kayak selalu ngerendahin diri gitu loh. Aku mah apa tuh, nggak akan bisa seperti ini. Kalau kalian sendiri udah bermindsetnya seperti itu, ya gimana kalian bisa menjadi orang besar gitu. Kebayang nggak sih? Kayak usahakan teman-teman, memang saya dari daerah, saya dari kampung gitu kan. Saya tinggalnya di kampung. Saya pertama kali 2015 ke Jakarta aja lompat-lompat di lift gitu. Sebegitu kampungannya Ina melihat lift dan melihat bandara gitu. Ya, teman-teman sendiri nggak seperti itu kan. Ya, notabene teman-teman punya level lebih tinggi lah untuk memulainya gitu. Dan maksudku, kalau teman-teman sendiri merendahkan diri teman-teman gitu kan istilahnya, ya gimana teman-teman mau dinaikkan sama teman yang lain? Toh sebenarnya yang menentukan diri kita adalah maksudnya yang menentukan diri kita ke depan adalah diri kita sendiri. So teman-teman harus memiliki mindset yang besar kalau teman-teman mau berbisnis gitu. Jadi harus ada planning setiap tahunnya. Oh apa nih yang saya harus lakukan? Oh apa nih yang harus saya lakukan? Oh apa nih yang saya harus lakukan gitu. Kayak gitu sih. Poin terakhir nih, selalu menghargai tim. Jadi pada saat teman-teman membuat sebuah bisnis ya, pasti nggak akan bisa sendiri untuk bergerak gitu. Pertamanya ya pasti butuh juga orang-orang yang bisa membacking teman-teman. Kalau teman-teman sakit gimana gitu kan. Ya, jadi harus punya tim. Dan
saya tekankan buat teman-teman jangan membuat kalau saya sendiri ya, jangan membuat bisnis selayaknya bos gitu. Kalau bisa ya kita memang benar-benar kayak saling mendukung satu sama lain, saling berkembang satu sama lain. Notabene memang kita punya apa ya? Punya posisi yang lebih atas, tapi kalau kita menghargai mereka dan kita mengandalkan mereka juga, toh mereka juga merasa nyaman di sini, ya kita pun juga bisa mengangkat brand kita itu ya maksudnya kayak sedikit demi sedikit itu akan selalu berkembang gitu. Kalau ceritanya kita sendiri yang mengatur dan menekan mereka terus gitu kan, gimana caranya brand ini akan besar gitu. Kalau menurut saya, alhamdulillah Yus Media ini sama sekali tuh kayak kita pun juga mulai dari nol banget. Saya punya tim sekarang udah 6 orang. Kalau di Yus Media, kalau di bagian lain ya pasti ada lagi. Tapi Yus Media sendiri 6 orang selama 3 minggu, ternyata kita bisa stabil. Fundingnya kita udah sektornya puluhan juta rupiah, misalnya kayak fundingnya kita udah puluhan juta rupiah gitu, dan itu sebenarnya bukan dari Inal tapi dari tim yang bergerak. Mereka mengumpulkan semua jumlah influencer, mengumpulkan semua brand, mengumpulkan semua ini dan lain-lain. Tentunya itu bisa membantu brand kita ataupun bisnis kita itu bisa lebih growth lagi kalau kita selalu menghargai tim kita. Dan terakhir adalah konsisten untuk berkembang. Dan tadi saya bilang teman-teman harus memplanningkan A, B, C, D gitu. Kalau ceritanya teman-teman lagi bermasalah, carilah mentor lagi, ngobrol lagi sama mentor. Oke, kembali lagi konsisten untuk berkembang lagi. Kalau ceritanya teman-teman lagi ada masalah, cari mentor lagi. Karena dengan seperti itu teman-teman akan selalu bisa bersemangat sih. Dan notabene-nya kalau ceritanya teman-teman mau berbisnis, cari lingkungan yang positif. Kalau teman-teman punya lingkungannya yang kayak enggak mendukung kalian, mau memulai seperti apapun, enggak akan mulai karena lingkungan kalian aja udah negatif banget, guys. Gitu. Jadi saya pesankan buat teman-teman kalau mau mulai berbisnis, mau mulai berkarya, bukan berbisnis saja. Yang tadi yang saya ucapkan kayak mau keluar negeri, mau dapat beasiswa dan lain, itu juga ini adalah kuncinya gitu. Mungkin dari poin ke carilah mentor sampai berkembang itu bisa jadi tips juga buat teman-teman yang memang mau berkarya walaupun memang bukan fokusnya di bisnis tapi kayak punya value tersendiri gitu, kayak keluar negeri, dapat beasiswa, jadi pembicara dan lain. Kayak gitu sih, Kak Edi. Mungkin itu sih yang mau saya sharingkan, Kak Edi. Dan mungkin teman-teman banyak nih yang mau diskusi, silahkan. Yuk, Ina terbuka banget. Baik Kak Inal, terima kasih banyak Kak Inal atas sharing-sharingnya luar biasa ya. Tadi saya lihat juga antusiasmenya ini menyimak apa yang disampaikan sama Kak Inal. Teman-teman dari seluruh Indonesia nih tadi, ada dari Lampung, ada Mas Abdul Hari dari Lampung. Ada yang dari NTB juga, Alam Syah Wardani, luar biasa. Ada dari Medan, Horas Medan. Ada Dava dari Medan. Ada Jogja juga nih. Ada Kak Perdana dari Jogja. Ini luar biasa sekali nih Kak Inal. Jadi sesi kali ini mudah-mudahan mewakili dari seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Kak Inal ya. Saya akan coba mempersilahkan teman-teman. Boleh teman-teman, Kak Afid boleh tolong dicek ya mana yang lebih dulu. Saya akan kasih kesempatan dulu 3 penanya secara langsung. Boleh raise hand ya, raise hand yang paling cepat. Nanti boleh ditunjuk, nanti boleh open mikrofonnya. Biar bisa berinteraksi langsung. Kalau tadi ada yang tanya Kak, pengen nanya langsung sama mentor. Buat teman-teman yang belum memulai usaha, ini kesempatan yang bagus buat kalian diskusi langsung sama orang yang sudah melakukan usaha. Boleh raise hand. Tadi pertama ada satu, ada Kak Dewi Fatima. Boleh 2 lagi, ada Kak Afid, bisa tolong dicek ya Kak Afid ya. Oke, nomor 1 Kak Dewi dulu. Saya persilakan untuk Kak Dewi. Boleh saya persilakan, silakan Kak Dewi. Halo Kak, maaf belum bisa open video. Ya, tidak apa Kak Dewi. Silakan pertanyaannya Kak Dewi. Ya, aku mau nanya ke Kak Ina tentang mentor tadi. Suara aku jelas nggak ya Kak? Jelas Kak Dewi. Ya, mau tanya kalau mentor itu apakah harus ada dua arah? Apakah mentor bisa diambil dari kayak misalnya channel YouTube gitu Kak? Atau emang nggak bisa nih harus yang kita ada komunikasi Kak? Gimana Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi pertanyaannya Kak Inal. Boleh langsung dijawab Kak?
Kak Edi boleh diulangi pertanyaannya dari Kak Dewi? Boleh, oke baik. Jadi tadi Kak Dewi bertanya Kak Inal, kalau untuk mentor itu biasanya sifatnya apakah memang harus dua arah gitu Kak? Atau selama ini yang Kak Inal berdasarkan pengalaman, mentor itu sifatnya seperti apa Kak? Apa sekedar jadi teman ngobrol, apa dikasih tugas sama mentor, atau di challenge, atau seperti apa? Nah kira-kira yang dimaksud mentor di sini seperti apa Kak Inal? Silakan Kak. Oke, kalau saya sendiri saya sendiri tuh ngerasa mentor ini adalah ya istilahnya orang yang selalu mendukung Inal pada saat Inal memang mau memulai, pada saat Inal memang sedang memulai, dan pada saat Inal lagi turun-turun semangatnya gitu. Dan kalau ditanya seperti itu ya jawabannya Inal adalah mentor ini adalah seseorang yang memang bisa memberikan kita saran, bisa juga dijadikan sebagai tempat curhat gitu. Nah, itu kayak gitu sih mentor yang saya maksud, guys. Jadi maksudnya mentornya itu kalian juga bisa temukan pada saat teman-teman juga. Maksudnya kan sulit banget nih nyari mentor sebenarnya, guys. Apalagi spesifik dengan spesifik dengan apa yang kita fokuskan. Kalian bisa temukan mentornya itu dengan lingkungan kalian sendiri. Saya kayak udah lebih dahulu gitu untuk melakukan itu. Mentornya itu yang spesifik dengan kalian ya. Maksudnya jangan cari mentor yang dia suka pinternya make up, baru kalian nanyanya itu tentang bisnis. Kalau memang ceritanya dia punya basicnya bisnis, malah bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau ceritanya dia nggak punya basic bisnis ya, itu berarti mentornya salah, mentornya itu agak keliru lah gitu. Guys, bisa di-mutein. Oke, aman Kak Inal. Oke. Kayak di suaranya pantul. Kak Inal pakai berapa device Kak Inal? 1. Ya, oke. Sip. Mungkin suaranya Kak Edi tadi kayak voice-nya itu kayak pantul gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau ceritanya teman-teman mau cari mentor nih, mungkin ada yang bertanya juga sih. Dan memang ada waktunya kan untuk jelasinnya. Jadi kalau ceritanya teman-teman mau cari mentor, itu bisa dilakukan dengan pertama, kalian bisa ikutin pelatihan-pelatihan seperti ini. Ajakin coba sosok yang teman-teman kagumi, siapa tahu bisa jadi teman kalian gitu. Nah, teman-teman juga banyak yang saya kagumi dan ternyata sekarang itu udah chat-chatan lewat WhatsApp, bisa ngobrol-ngobrol gitu. Itu jadi peluang ya. Dan ada juga kayak biasanya itu kayak kelas-kelas itu di mana kayak memang dibuat kelompok gitu, dan teman-teman kita bisa sekelompok, maksudnya segrup sama beliau, cuma 7 orang gitu dalam satu kelompoknya. Itu juga bagus banget. Ada program-program seperti itu, kalian kepoin deh. Baru yang ketiga, ada cara yang lain lagi. Teman-teman bisa kepoin kayak orang di sekitar kalian secara offline ya. Ada nggak orang yang memang benar-benar udah hebat di bidangnya itu, apalagi di bidang bisnis gitu misalnya. Teman-teman deketin, ajakin ngobrol, diskusi, ajakin untuk kayak saling berbagi kayak gitu. Inal juga ngelakuin itu. Yang berapa lagi? Yang kelima ya, yang keempat ya, poin selanjutnya teman-teman juga bisa mendapatkan mentor secara online. Ini biasanya itu teman-teman agak bingung kan, gimana sih caranya bisa menjalin hubungan baik dengan si mentor ini, walaupun memang ya istilahnya cuma 30% lah bisa langsung ngobrol sama beliau gitu ya, tapi siapa tahu bisa. Ini triknya Inal kalau menghubungi seseorang dan mau jadikan beliau sebagai mentor ataupun kayak teman chat-chatan, atau kayak bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi. Pertama, teman-teman kalau mau ceritanya dapat channel dari mentornya, ya teman-teman sebisa mungkin follow dulu akunnya. Yang kedua, teman-teman like dulu semua postingannya. Yang ketiga, teman-teman harus kayaknya komen positif di postingannya dan bilang juga, kapan ya Kak saya bisa ngobrol sama Kakak langsung gitu. Semoga saja bisa gini-gini. Jadi kayak saling berusaha untuk beliau itu melek dengan teman-teman gitu kan. Selanjutnya baru deh teman-teman chat DM dengan baik, selalu support beliau untuk bisa langsung dibalas DM-nya gitu. Itu biasanya kayak gitu sih, karena biasanya tuh mentor-mentor pasti akan ternotis. Oh ternyata ini anak itu deketin gua mulu gitu, dan pasti kayak ada rasa kayak
bukan iba juga sih, kayak terbuka sama kita gitu, terbuka sama kita, dan pastinya kita akan direspon. Mungkin itu teman-teman cara untuk yang spesifik di online. Nah, jangan langsung chat aja baru kalian nggak follow. Itu kayak kamu masuk ke rumahnya orang tapi nggak ngetuk. Itu kayak ini loh, nggak ada adab gitu loh. Jadi sebisa mungkin teman-teman ngelakuinnya ya seperti apa yang saya sampaikan, dan itu sangat efektif guys kalau kalian mau kenal sama orang-orang yang berpengaruh banget. Kalau ceritanya teman-teman mau jadikan beliau sebagai mentor. Kayak gitu sih. Tapi memang 30% aja ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman juga bisa gunakan yang trik yang sebelumnya yang saya sebutkan. Secara offline juga bisa, orang-orang yang memang sudah lebih dahulu aja untuk bisa coach kalian kayak gitu. Oke, keren banget Kak Inal. Jawabannya itu sudah cukup menyeluruh ya teman-teman ya. Semoga bisa diimplementasikan nantinya. Boleh 2 lagi kesempatan untuk yang raise hand. Nanti setelah ini kita akan berikan untuk beberapa yang sudah masuk di kolom chat. Boleh siapa yang mau raise hand lagi? Kak Melani ya, Kak Melani. Oh Kak, iya. Silakan Kak Melani. Oh baik, pertama-tama terima kasih untuk materinya tadi Kak Rinal. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera saya karena ada kendala di rumah. Tapi pertanyaan saya, kalau dalam berbisnis ini biasanya apalagi kalau produk kan, saya melihat banyak bisnis produk itu yang endorse artis, influencer dan yang lain-lain gitu kan. Saya ingin bertanya aja, menurut Kakak itu seberapa penting mengendorse gitu untuk mempromosikan produk kita, dan kira-kira bisa berikan tips gitu kalau misalnya mau mengendorse influencer atau artis untuk produk kita, kira kriterianya seperti apa? Terima kasih. Oke, thank you Melani. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin ada teman-teman juga yang mau bertanya seperti itu. Oke. Langsung saya jawab nih kayak dia tuh gimana? Silakan langsung dijawab Kak Inal. Oke, thank you Melani udah nanyain itu. Apakah sangat berpengaruh gitu kalau kita ngendorse-nya lewat influencer? Kayak gitu nggak sih? Dan gimana sih kriterianya supaya kita itu bisa ngendorse influencer itu, dan supaya efektif juga untuk ngendorse influencer ini? Kalau sepengalamannya Inal ya, karena saya bukan ahli dalam dunia periklanan. Ini sepengetahuannya Inal, dan memang Inal memang udah pelajari juga di dunia di use media, karena saya sharing sama marketing influencer juga yang lainnya. Kalau seberapa pengaruh, ya berpengaruh banget sih kalau kita memang punya influencer yang sesuai dengan fokusnya kita gitu. Jangan nge-influencer produk, misalnya nih kalian itu mau influencer hijab, mau mengendorse make up misalnya, make up. Nah, jangan mengendorse-nya itu sama maksudnya kayak istilahnya yang memang fokusnya di Islami gitu loh. Jadi kan nggak make sense gitu. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman mau mengendorse produk ke influencer, itu mainnya adalah sesuai dengan target marketnya kalian. Baru yang kedua adalah kalau kalian mau lihat influencer ini memang berpengaruh atau enggak, itu kalian harus melihat engagement rate-nya. Ada namanya istilah engagement rate, itu IR, dan itu sama sekali itu kayak bisa menjawab kayak istilahnya seefektifnya ini brand bisa membantu si influencer ini bisa membantu si brand ini gitu. Jadi pada saat saya mengajukan sebuah kerjasama dengan brand, itu saya harus memperlihatkan bahwa ini loh portofolio artis saya gitu, ini loh portofolio influencer saya. Kalau kamu mau lihat ini IR-nya, komennya berapa orang, baru like-nya berapa orang, itu yang nge-save berapa orang, saya minta insight-nya mereka gitu dan lain-lain. Tapi kalau kita sebagai brand itu enggak kayak agak riskan juga sih kalau ceritanya kita minta insight-nya gitu, karena biasanya itu influencer maksudnya lu mau influencer tapi nggak usah kayak gitu aja, lu lihat aja IR-nya gua gitu, kayak gitu biasanya pertanyaannya dari influencer. Jadi kalau ceritanya mau endorse, ya teman-teman kepoin IR-nya aja dulu, karena IR itu bisa lebih maksimal sih kalau ceritanya sebagai spesifik untuk kriteria buat teman-teman ajakin endorse. Kebayang? Dan sebenarnya endorse itu bukan cuma untuk kayak menjual atau selling, tapi lebih ke awareness teman-teman. Jadi kalau ceritanya nih, teman-teman mengandalkan endorse itu sebagai tempat penjualan teman-teman, itu adalah kalau menurut saya
itu adalah hal yang mungkin keliru ya. Karena gini, kalau kita mau endorse orang, itu berarti kita memberikan kesempatan untuk si dia itu membangun awareness ke orang lain di sekitarnya untuk tahu mengenai brand kita. Bukan untuk membeli brand kita. Kebayang nggak sih? Kebanyakan itu kita sebagai online shop ataupun kayak yang punya produk itu kayak berharapnya itu kayak beli dong gitu produk gue gitu kan. Beli dong produk gue yang udah lihat video ini gue gitu. Nah, kalau untuk yang influencer itu sebenarnya lebih ke brand awareness-nya, guys. Jadi apa yang harus kalian lakukan adalah membuat yang namanya digital marketing dengan baik, kayak membuat iklan, membuat kayak konten-konten yang menarik. Kalau ceritain teman-teman nih, udah ngiklanin sama influencer gitu, maksudnya kayak udah buat endorsement sama influencer, tapi setelahnya teman-teman nggak membuat konten di sosial medianya, ya buat apa sih orang itu kepoin akun kalian dan ternyata kalian nggak punya konten yang menarik buat mereka, dan mereka ternyata nggak trust lagi sama kalian gitu. Jadi sebisa mungkin ada dua hal yang teman-teman harus miliki gitu kalau yang harus dilakukan. Mulai dari kayak pertama, teman-teman memperbaiki dulu kontennya teman-teman di Instagramnya, memperbaiki value-nya dulu gitu supaya orang-orang bisa tertarik. Dan ini juga teman-teman udah mulai untuk mengiklankan lewat kayak Instagram Ads, itu bisa juga dilakukan gitu. Instagram Ads nyambi itu teman-teman menggunakan influencer untuk endorse. Jadi si mereka ini nanti akan lebih percaya, karena misalnya tuh gini loh, enggak semua langsung beli loh produk kalian, guys. Maksudnya kayak gini loh, kayak kalian kembali ke kalian juga sih. Ada nih satu orang yang endorse gitu produk ini, baju ini. Apakah kalian bisa langsung beli? Ada juga orang yang langsung beli. Ada juga orang yang kayak belum terlalu percaya. Tapi karena semakin banyak iklan yang masuk dari kalian, kayak, wih, kok banyak banget ya iklan yang ini ya? Kok artis ini udah mulai pakai ya dan lain-lain. Lama-kelamaan kita terdoktrin untuk beli gitu. Jadi memang kalau dunia influencer itu memang dia lebih banyak ke brand awareness, guys. Tapi ya nggak salah untuk endorse influencer, karena memang mereka lah yang ngedoktrin kalian untuk beli. Tapi kalau untuk digital marketing ya kalian wajib untuk lakukan. Karena kalau kalian sendiri nggak melakukan itu, ya sama aja. Ya mungkin sedikit aja gitu yang beli. Tapi kalau ceritanya kalian melakukan digital marketing juga, itu sangat maksimal kalau menurut saya. Kayak gitu, Kak. Oke, baik Kak Enal. Jadi harus menyesuaikan juga tuh ya. Tadi untuk Kak Melani yang bertanya, jadi disesuaikan juga dengan siapa target marketnya dan strateginya nanti menyesuaikan. Semoga jawabannya tidak puas ya. Karena kalau sudah puas nggak mau belajar lagi. Jadi kita akan terus gali ilmu dari Kak Inal. Tadi sudah ada lagi yang resen, ada Kak Sansan ya. Ada Kak Sansan sudah hadir di sana. Silakan Kak untuk bertanya langsung. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rinaldi. Waalaikumsalam, Kak Sansan. Perkenalkan, Sansan dari Bandung. Saya mau main-main ke Bandung lagi deh. Kang Sansan ya. Ayo. Di sini ada lele nih. Wih, makan lele kita. Gimana? Ada 3 pertanyaan. Tahapan untuk membuat akun medsos, misalkan Instagram. Yang pertama, cara menentukan nama akun. Nah, itu seperti apa? Yang kedua, apakah sebelum memulai akun, aktivasi akun itu kita harus menyiapkan konten terlebih dahulu, misalkan ya ada 50 konten atau berapa konten, supaya pas mulai aktif kita udah ada stok gitu. Apakah harus seperti itu? Yang ketiga, yang baik untuk nge-up konten untuk yang awalan itu apakah harus setiap hari atau seperti apa? Kalaupun setiap hari berapa kali? Atau misalkan bisa nggak dijeda misalkan per hari 1 konten atau berapa? Gimana? Baik, Kang Sansan, terima kasih banyak pertanyaannya. Coba ini Kak Inal, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, gimana cara menentukan nama akun? Boleh, itu dulu Kak Inal. Oke. Ya, thank you Kak Edi udah diingetin. Oke. Jadi kalau untuk penamaan sebuah akun di Instagram ya. Kalau menurut saya sih memang ya ini kembali ke kita sih.
ini kembali ke kita, kreativitasnya kita gitu. Kalau Inal sendiri karena memang Inal mau lihat dari value-nya dulu. Jadi kayak istilahnya nih, saya itu sendiri membuat sebuah nama itu dari value, guys. Mulai dari kayak yayasan yang saya buat, Youth Ranger Indonesia, itu sebenarnya namanya itu kenapa bisa Youth Ranger Indonesia? Ya karena memang ada value-nya di situ. Kayak saya itu cari pendekar anak bangsa gitu. Oh, pendekar. Apa nih yang cocoknya pendekar nih kalau namanya yang keren gitu. Coba carilah Power Ranger. Oh, cocok nih Ranger gitu kan. Cari di internet, Ranger itu apa sih arti sebenarnya gitu kan. Udah. Oke, Youth Ranger Indonesia. Oke, ini aja. Kayak gitu. Jadi kayak memang lebih ke kayak value-nya kita gitu. Kak Sansan ya, Kak Sansan. Kalau menurut saya seperti itu. Dan misalnya ini kayak Youth Ranger, kayak Youth Media. Sebenarnya value-nya Youth Media sendiri itu adalah mau membuat anak-anak muda ini menjadi kreator atau mau show off dengan apa yang dimiliki gitu. Karena kebanyakan tuh anak-anak muda punya kreativitas yang tinggi, jadi kita mau buatkanlah media untuk mereka berkreatif gitu. Nah, buatlah namanya Youth Media waktu itu kan, Youth Media. Tapi saya ngerasa kayak Youth Media mah ya udah biasa aja gitu. Kita selengin aja pakai Z, Youth Media gitu. Jadi udah buatnya tuh namanya Youth Media. Sebenarnya itu kreativitasnya dari teman-teman gitu. Nah, untuk nama sebenarnya bisa juga mempengaruhi ke depannya kayak gimana. Jadi memang ini agak sulit ya guys kalau untuk penamaan. Jadi memang butuh kayak teman-teman untuk memvoting nama-namanya itu loh. Kayak memang butuh orang juga di sekitar kita untuk brainstorming. Jadi kayak udah bagus belum sih ini, atau orang-orang yang udah sering membuat bisnis. Jadi kayak gimana kalau lu dengerin nama ini cocok nggak gitu? Maksudnya cocok nggak dengan bisnis gua gitu misalnya gitu. Kayak OT Chips kemarin, OT Chips kemarin itu ada temen yang ngasih rekomendasi namanya yang ini. Tapi saya mikir OT. Bagus ya cara penyebutannya ya. Dan saya ngelihat juga OT itu kan dari bahasa Bugis namanya artinya pisang. Jadi kayak oke deh OT sebenarnya uti, tapi saya selengin. Biasanya itu saya membuat nama produk itu lebih ke slang. Jadi kayak OT Chips sebenarnya tuh UT Chips, UT. Tapi saya mau selengin supaya nggak sama dengan produk yang lain. Itu kayak dari Youth Media, saya selengin supaya nggak sama juga dengan lain. Jadi kayak gitu sih. Kembali Jadi ke kita, diplesetin gitu ya Kak Enal ya. Jadi nggak apa-apa diplesetin gitu ya Kak ya. Oke, baik Kak Enal. Ini semoga menjawab ya Kak Sansan. Kalau nggak menjawab jangan khawatir. Di sesi webinar series nanti akan ada sesi tentang copywriting. Nanti akan belajar detail bagaimana cara penentuan kata yang tepat. Yang kedua Kak Enal tadi ditanyakan oleh Kak Sansan. Berarti kalau kita mau mulai membangun akun sosial media, entah itu bisnis atau movement atau apapun yang kita lakukan, itu harus nyetok dulu kontennya atau udahlah bikin dulu aja. Nah itu gimana tuh Kak Enal? Sebenarnya kembali ke kita. Kalau saya sendiri sebenarnya saya malah membuat dulu Instagramnya, tapi saya belum memviralkan. Saya lebih baik kayak membuatkan dulu kontennya. Jadi kayak saya membuat kontennya dulu, posting yang mungkin 3, baru deh saya memviralkan. Ini ada loh bisnis bernama ini gitu. Kebayang nggak sih guys? Jadi kayak memang sebisa mungkin orang-orang yang ngelihat itu juga terdoktrin untuk follow. Kebayang sih, karena kita memang mau sharingkan kan kalau kita tuh bikin sebuah bisnis. Kalau ceritanya kita punya Instagram dan sama sekali kayak kosong, ya nggak akan ada yang termotivasi untuk follow gitu. Jadi sebisa mungkin kalian bikin maksudnya posting dulu kontennya baru memviralkan. Jangan kosong, followersnya kosong, followingnya kosong, dan itu foto profilnya kosong, baru kalian viralkan, kan sama aja, nggak akan memberikan efek. Sebisa mungkin teman-teman bikinnya ya kayak gitu, kayak bikin semuanya dulu baru viralkan. Oke, jadi mungkin melengkapi yang tadi disampaikan Kak Inal nih Kak Sansan. Jadi kalau memang mau membuat, sarannya dibikin dulu. Jadi kenapa? Karena khawatirnya nanti nama yang mau kita ambil udah diambil orang duluan kan. Jadi mendingan diamankan dulu nama akunnya. Nah kalau sudah diamankan, kalau memang belum ingin diviralkan, nggak apa-apa dikosongin dulu ya. Kalau kontrakan kosong biasa kan di take over tuh ya. Kalau ini sosial media nggak akan ada yang kontrak lah kira-kira gitu ya. Jadi nggak apa-apa sambil menunggu. Nanti kalau postingannya sudah ada kontennya baru diviralkan. Wah keren banget nih Kak Inal. Jadi jawabannya praktis karena Kak Inal juga mengelola beberapa platform dengan puluhan ribu followers. Terakhir dari Kak Sansan bertanya tentang jadwal post yang ideal tuh gimana Kak Inal? Apakah setiap hari, apakah setahun sekali gitu Kak?
Oke, kalau ceritanya berhubungan dengan sosial media, ada namanya itu insight. Jadi kayak apa ya, kayak engagement juga sih istilahnya. Jadi kayak istilahnya di setiap akun itu punya insight masing-masing, berbeda-beda. Dan misalnya tuh insight itu mempengaruhi apa insight-nya itu berpengaruh dari postingan yang kita posting, guys. Jadi kayak Kak Sansan nih, kalau ceritanya mau posting yang 3 hari sekali, berarti ya insight-nya Kak Sansan itu cuma di hari itu aja gitu. Maksudnya kayak yang lihat itu cuma segitu aja. Besoknya nanti orang-orang akan hilang lagi. Jadi bisa mungkin kalau ceritain teman Kak Sansan atau teman-teman yang mau berbisnis, sebisa mungkin mempergunakan sosial media itu ya haruslah ada postingan gitu setiap hari satu. Kalau memang ini baru mulai banget ya. Ini baru mulai banget. Jadi itu diposting setiap hari, dimaksimalkan. Karena kalau kita memposting itu kayak setiap hari, itu akan membantu untuk menambah insight. Dan sebisa mungkin teman-teman juga harus belajar tentang kayak hashtag atau kayak mention apa dan lain, atau kayak pakai caption yang menarik kayak gimana. Itu sebenarnya berhubungan dengan copywriting di dunia sosial media, karena kata Kak Edi juga ada kan bahasan nanti yang itu, dan teman-teman wajib banget untuk yang itu ikutin yang itu. Tapi memang kalau ceritanya untuk naikin traffic dari sosial media atau kayak jangkauan di sosial media, ada beberapa trik teman-teman. Mungkin kalau di sini sekarang lama nih pembahasannya, banyak banget gitu. Tapi lebih ke ringkas aja. Teman-teman harus berani untuk membuat hashtag yang lagi viral. Kalian cari aja keywordnya di web, hashtag viral 2021 atau hashtag viral Februari. Tapi yang berhubungan dengan punya teman-teman, jangan banyak banget hashtagnya, nanti dikirain spam dari si Instagramnya. Maksimal hashtag berapa Kak Inal dalam satu postingan, Kak? Kalau saya sendiri sebenarnya nggak terlalu tahu tentang detailnya, tapi terkadang kalau saya pakai hashtag seperti itu, malah kayak saya ngelihat kan, maksudnya saya kan lebih ke praktisi gitu, jadi kayak ngelihat, postingan saya itu banyak banget hashtag yang gini, kok yang di ekspor mereka itu cuma ribuan aja gitu kan, misalnya itu puluhan ribu kan di ekspor mereka, jadi kayak oke, ternyata memang kalau pakai hashtag yang banyak banget dianggap spam, malah kayak ada pernah saya ngerasa ada cuma ratusan aja Kak yang masuk di hashtag, maksudnya di ekspornya mereka. Toh sebenarnya explore ini membantu kalian yang memang belum punya followers untuk bisa dimelekin sama si pengguna yang lain gitu, yang spesifik dengan kalian. Kayak gitu sih guys. Oke. Kalau untuk waktu postingannya tadi belum terlalu jelas untuk saya sampaikan. Untuk waktu postingan, kalau ceritanya teman-teman udah 7 hari atau 10 hari gitu untuk selalu memposting konsisten, itu nanti ada insight, dan di situ ada profil insight-nya teman-teman. Ternyata yang kejangkau itu cuma 30 orang. Yang kejangkau untuk hari ini ada ribuan orang. Ada kejangkau untuk hari itu ternyata puluhan ribu orang. Jadi teman-teman ngelihat nanti jangkauannya teman-teman di setiap hari kayak gimana. Tapi kuncinya tadi itu bisa pakai hashtag, bisa konsisten untuk posting. Kayak gitu sih. Kalau berapa kali postingnya, ya sebisa mungkin tergantung ke teman-teman sih. Tergantung sama teman-teman. Dan memang pada saat teman-teman udah memposting, misalnya 7 nih kan, di situ nanti di Instagram ada namanya kayak, yang tadi saya bilang insight, di situ kayak ada waktu yang cocok untuk posting. Jadi nggak bisa ditentukan, guys. Saya nggak bisa menentukan ke kalian kayak kalian wajibnya untuk jam 1, jam 9, jam 7. Nggak bisa. Karena itu sesuai dengan akun kalian. Biasanya tuh akun kalian itu lebih banyak yang mana nih jam berapa nih mereka aktif gitu. Kayak gitu sih. Oke Kak Ina, luar biasa nih, jawabannya lengkap banget nih ya, udah kayak kuliah 6 SKS nih. Jadi sedikit tadi saya recap lagi, mungkin bagi teman-teman yang terlewat. Jadi kalau hashtag tadi saya lihat postingan terakhir Kak Inal tuh hashtagnya kayaknya paling banyak 30 ya Kak Inal ya. Jadi ternyata kalau lebih dari 30 itu postingannya captionnya bisa hilang. Jadi Instagram sudah membuat skemanya maksimal 30. Terus tadi Kak Inal juga sampaikan menarik sekali tuh bagaimana bisa ngelihat insight. Ini dari tadi kita ngobrolin insight itu apa. Ternyata gimana sih Kak untuk bisa melihat insight kita, itu kayaknya kalau untuk yang Instagram model biasa nggak bisa ya Kak Inal ya, harus diubah for business gitu ya Kak. Itu gimana Kak caranya Kak? Jadi teman-teman, saya harus ngelihat HP sih, bingung, ada HP-nya di sini. Jadi kalau teman-teman yang bingung dengan cara
kalau ceritanya teman-teman mau tahu insight-nya dari setiap apa akun kalian, itu wajib untuk menjadikan itu sebagai akun bisnis gitu. Ya gimana ya penjelasan? Penting coba cari tutorial aja di YouTube, teman-teman. Di situ kayak cara menjadikan akun Instagram menjadi Instagram bisnis, nah gitu. Udah, nanti di situ teman-teman Oke. bisa lihat juga insight-nya. Belajar dari Luar itu juga bagus biasa, kok. lengkap banget. Jadi belajarnya bisa dari manapun ya Kak Enal ya, dari Iya. YouTube pun udah ada tutorialnya mudah. Baik, terima kasih. Semoga Kak Sansan, semoga jawabannya tidak puas ya. Nanti biar bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Di sini ada beberapa yang masih raise hand. Waktu kita ada 10 menit lagi kurang lebih. Tapi saya coba akan tahan dulu yang raise hand. Saya akan coba lihat ke kolom komentar. Dari tadi ada yang sudah komen, ada yang sudah bertanya melalui fitur chat. Saya coba cek bagi beberapa pertanyaan yang belum terjawab tadi. Ada beberapa yang pertanyaan yang sama ya. Jadi saya bisa tinggalkan saja. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih ya. Coba akan saya coba sampaikan ke Kak Inal. Kak, ini ada pertanyaan ya. Halo Kak Inal, bagaimana tips bikin profit pengunjung di bisnis kita biar terus konsisten dan berkembang ya? Jadi kalau orang beli sekali dua, kalau teman-teman konsumen kan kadang-kadang beli keripik misalkan OT chip cuma sekali. Nah ini gimana caranya biar dia jadi pelanggan tetap gitu Kak, beli chipsnya berkali-kali gitu Kak, mungkin sampai radang tenggorokan gitu. Gimana Kak? Iya, saya juga pernah menemukan itu dan sering menemukan itu sih teman-teman. Jadi kayak, kok ini lagi ya beli OT chip 10 pieces gitu kan. Dan dia beli lagi 10 pieces besoknya. Saya nanyakan sama mereka, sama ya beberapa orangnya gitu kan. Saya bilang sama beliau langsung, kan ada kontaknya gitu. Kenapa kakak ini jual lagi kah atau gimana gitu. Ternyata jawabannya adalah saya nyemil sama keluarga dan mereka suka gitu. Jadi kayak memang itu dikembalikan ke si dianya bahwa memang kalau kita mau membuat si dia itu nyaman dengan produk kita, ya kita kembalikan dengan rasa yang baik. Maksudnya kayak misalnya dengan kualitas yang memang udah baik gitu, karena orang lain itu nggak akan pindah tempat kalau memang kualitas rasanya kita itu baik gitu. Jadi sebisa mungkin pada saat teman-teman ini OT chips ya, keripik ini kan. Jadi kayak kalau ceritanya keripik itu biasanya tuh memang mereka mementingkan rasa, dan kalau mencetak teman-teman menganggap harganya itu tinggi, ya pasti akan punya konsumen yang memang benar-benar mementingkan rasa gitu loh, dan kalian nyarinya yang seperti itu. Kalau ceritanya udah banyak yang seperti itu malah lebih bagus sih, karena memang mereka tuh konsumsinya ya karena memang udah suka banget. Kalau saya sendiri poin utamanya adalah rasanya guys. Kalau ceritanya keripik gitu kan. Jadi kayak rasanya diperbaiki dan komunikasi dengan beliau itu diperbaiki juga. Jadi rasa kayak wah ini saya setiap hari harus makan ini, nyemil ini nih. Karena memang saya suka dan memang adminnya itu baik banget kayak gitu sih. Pelayanannya Nah, itu baik. menarik banget ya. Jadi semoga menjawab tadi yang bertanya Kak Luciana, Melinda Luciana. Jadi yang harus diperbaiki adalah kualitas dari produk kita dan pelayanannya juga harus optimal, kira-kira begitu ya. Wah, ini ada lagi yang bertanya nih Kak Inal. Pertanyaannya ini, ini menarik sekali pertanyaannya nih. Dari kolom chat ya, ini saya coba bacakan. Dari Kak Bagus Aliviano. Kak, izin bertanya gimana cari tim dalam berbisnis? Kriterianya gimana sih Kak? Biar timnya solid, kan tadi Kak Inal timnya solid tuh ya, yang dari Youth Media ya. Itu mereka yang nyari klien gitu. Itu gimana tuh Kak? Nah, gimana sih caranya untuk membuat mereka tuh solid? Saya lebih menghargai mereka gitu loh. Jadi kayak setiap mau berjalan nih proyek kita atau kayak pada saat rapat nih, saya sebisa mungkin untuk kayak ada pantul gitu. Saya sebisa mungkin di-mute-in dulu Kak. Oke. Sebisa mungkin saya itu kayak di rapat, misalnya di rapat nih ya. Saya melakukan hal-hal yang kayak notabene mungkin jarang banget dilakukan oleh orang lain gitu. Yaitu menghargai mereka, memberikan cek, udah stabil? Stabil. Ya. Oke. Jadi saya melakukan kayak pada saat rapat gitu loh. Karena kan kita memulainya itu secara online juga. Mereka semua tim itu saya ada 3 orang yang saya nggak pernah ketemu.
ada 3 orang yang saya tidak pernah ketemu, dan beberapa orang yang lagi ya saya sering ketemu karena memang anggota saya di Youth Ranger gitu. Maksudnya pengurus saya di Youth Ranger. Saya membuat mereka tuh nyaman dengan Youth Media ini dengan cara pertama kayak pada saat sebelum memulai pembicaraan tentang bisnisnya, saya lebih ke intro dulu. Kalau saya sendiri ya, ini tips dari Inal sih supaya mereka juga terasa nyaman gitu dengan apa yang dilakukan. Walaupun memang ceritanya kayak misalnya teman-teman ngerasa oh ini kayaknya belum bisa nih dapat money nih. Tapi kalau mereka kayak ngerasa nyaman di situ pasti nggak terlalu memikirkan itu kok uang gitu. Walaupun memang itu bisnis. Jadi saya kayak lebih kayak mencari dulu apa yang menarik dari beliau. Wah keren nih kamu itu seperti ini ya sekarang ya, gini. Jadi kayak memang kita naikin semangatnya beliau. Jadi benar-benar ini ya Kak Enal ya, memberikan penghargaan terbaik. Tapi gini Kak, kalau misalkan kalau itu kan kita sudah punya tim Kak. Kalau misalkan kita belum punya tim, nah kita gimana Kak cari orang yang biar bisa satu frekuensi sama kita Kak? Oke. Bagaimana sih cari orang yang satu frekuensi dengan kita? Itu kan ya. Saya lebih sebenarnya tuh kayak apa ya, karena memang udah punya circle komunitas. Jadi saya tuh biasanya tuh mencari dengan teman-teman yang circle komunitas dulu. Jadi kayak supaya bisa lebih mudah kan. Apalagi kalau teman-teman yang kayak sudah sefrekuensi dengan saya. Oh, ini ada ini si A tuh kayak kepengen untuk ini dan dia memang cocok di sini. Maksudnya kayak dia tuh kayak fokusnya di relasi, pintar deh relasi gitu. Coba saya ngobrol-ngobrol. Ternyata nyambung, baru dia saya ajakin untuk diskusi untuk bahas tentang bisnisnya. Jadi saya nggak to the point gitu loh, nggak to the point gitu untuk langsung ajakin bisnis. Tapi saya ajakin ngobrol dulu, apakah dia udah spesifik cocok nih untuk saya bisa berdiskusi berbisnis dengan beliau atau enggak. Gimana sih? Karena kan biasanya tuh kalau kita berbisnis terkadang kayak langsung memilih aja kan, bro mau nggak lu sama gua kerja sama bareng yuk dan lain. Sebenarnya kalau ceritanya kita mau berbisnis itu supaya sama-sama enak, lebih baik kita mengenal dulu terlebih dahulu tentang beliau, setelah itu baru diajakin. Kalau ceritanya dia nggak cocok, ya nanti akan nyesel kan kalian. Maksudnya kalian memilih untuk partner bisnisnya kayak gitu sih. Dan cari juga partner bisnis yang memang orangnya motivasi kayak motivator juga gitu. Maksudnya kayak positif juga. Jadi lama-kelamaan juga kalian circle-nya itu termotivasi untuk bisa growth ke depan kayak gitu sih. Oke, luar biasa Kak Enal. Kita kasih tepuk tangan virtual buat Kak Enal ya. Ini luar biasa ya. Jadi sangat lengkap banget ya. Jadi ibarat kita sudah bedah nih ya. Kalau Kak Enal kan jurusannya farmasi ya. Jadi sering membedah metodologi anatomi tubuh dan lain sebagainya. Ini kita sudah bedah nih ilmunya sampai ke akar-akarnya. Memang belum cukup ya. Waktunya 1,5 jam ini tidak terasa dan haus ya, akan kurang terus kita belajar. Mudah-mudahan ini akan terus menjadi antusiasme teman-teman untuk mengikuti seri-seri selanjutnya dan kita akan tidak selesai di sesi hari ini aja. Sebelum kita akan coba mengakhiri, sebelumnya terima kasih sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf belum bisa terjawab semua. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa. Dan kabar baiknya juga dari kami, dari teman-teman Semangat Maju, Muda Maju Usaha nanti akan memberikan pendampingan ya, mentoring. Kalau tadi ada yang bertanya ingin dapat mentor dari mana, nanti bisa dari tim memberikan beberapa metode pendampingan yang sekiranya teman-teman ingin tergabung ya. Jadi tidak semuanya, kami juga akan menyeleksi. Nanti mudah-mudahan bagi teman-teman yang mau berwirausaha akan didampingi oleh mentor-mentor pastinya. Kak Inal terakhir, mungkin Kak Inal terakhir boleh berikan closing statement dan ajakan teman-teman untuk ajakan teman-teman untuk masih muda tapi gimana caranya mereka jaga usaha, muda jaga usaha. Silakan Kak. Oke, mungkin bisa dipaparin lagi PPT-nya guys, masih ada kah? Yang terakhir, slide terakhir Kak. Ini teman-teman, jadi tak ada yang tak mungkin jika kita ingin berusaha dan konsisten. Kalau kamu gagal ya bangkit, evaluasi dan cari solusi lagi. Jadi teman-teman pasti akan ada maksudnya nggak ada batasan lagi buat teman-teman untuk memulai. Inal udah memulai dari nol dan Inal sama sekali tuh nggak mengeluarkan dana sama sekali. Ya berarti kalian pun juga bisa melakukan itu gitu kan. Istilahnya teman-teman harus konsisten lakukan yang terbaik dan lakukan poin-poin yang memang udah saya sampaikan sebelumnya guys di situ, dan itu bisa menjadi peluang teman-teman untuk menjadi pebisnis yang hebat. Inal aja bisa, masa sih kalian nggak bisa gitu? Ngelihat Liva aja baru pertama kali lompat-lompat di Jakarta, ya kalian udah lebih naik level lah gitu kan istilahnya.
kalian tinggal wujudkan aja kesempatan ini, bisa di mana-mana kalian raih, dan maksudnya kesempatan ini ya bisa di depan mata kalian gitu loh. Tinggal tinggal eksekusi aja, insya Allah pasti bisa. Teman-teman kalau memang ceritanya lagi, maksudnya mau diskusi, mau sharing-sharing sama Inal, bisa langsung DM Inal di Instagram, nanti Inal akan respon gitu. Kalau teman-teman tadi bikin story, tag Inal, nanti Inal akan repost. Oke, thank you Kak Edi, thank you teman-teman semuanya udah memberikan kesempatan untuk hari ini. Saya senang banget, saya bangga banget sama Kak Edi dan teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Inal. Kak Inal terakhir dong, boleh Kak Inal kalau nanti kami bilang semangat maju, Kak Inal bilangnya seperti ini, pakai gaya muda, jago, usaha. Bisa ya Kak Inal ya? Oke. Oke, siap. Semangat maju, muda, jago, usaha. Baik, terima kasih Kak Inal. Terima kasih teman-teman. Tidak terasa 1,5 jam sudah saya membersamai teman-teman sekalian. Dan selanjutnya akan saya kembalikan ke saudara MC untuk memberikan cindera mata terkasih untuk Kak Inal nih yang sudah memberikan ilmunya luar biasa hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu sesi bersama Kak Inal. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Inal. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Apabila yang belum terjawab jangan khawatir ya, nanti bisa di sesi-sesi selanjutnya ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke MC kepada Kak Afid, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Inal atas materi dan seri-seri pengalamannya. Semoga nanti teman-teman yang mengikuti bisa terus berkomunikasi dengan Kak Inal ya. Nanti teman-teman yang ingin sharing-sharing atau mungkin kalau bisa meluluhkan hatinya Kak Inal untuk dijadikan mentor itu lebih bagus gitu ya. Jadi silakan dicoba dengan cara teman-teman masing-masing gitu. Siapa tahu Kak Inal bisa luluh hatinya dan mau jadi mentor teman-teman. Baik, di akhir kita ada sedikit kenang-kenangan Kak dari tim untuk Kak Inal. Semoga bisa menjadi tanda lah Kak Inal pernah belajar dan pernah memberikan ilmu dan juga sharing-sharing kepada kita semua. Izin untuk kita berikan secara virtual. Ini kita share screen. Sebentar. Baik Kak Inal, semoga kenang-kenangan ini bisa menjadi tanda dan mempererat tali silaturahmi kita antara Semangat Maju ID, Semangat Corner dan juga tim yang ada di dalamnya. Tentu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya jika diberikan kesempatan dan juga kesediaannya, insya Allah kita akan kembali mengajak Kak Rinaldi untuk kembali sharing-sharing dan berbagi ilmu dengan kita semua. Baik, terima kasih Kak Rinaldi. Semoga ilmu yang diberikan, sharing-sharing pengalamannya di hari ini bisa memberikan insight, masukan baik buat kita, terutama buat teman-teman yang fokus di dunia wirausaha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Rinaldi karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dan sharing dengan kita semua. Kemudian sebelum new share screen. Sebentar. Baik. Nanti untuk sertifikatnya akan kita kirimkan juga ke Rinaldi ya, via Bang Edi atau nanti via dari tim akan memberikan secara lewat WA mungkin ya, atau email nanti kita berikan kepada Kak Rinaldi. Oke teman-teman, kemudian kita insya Allah akan ada door prize gitu ya. Di akhir ada hadiah kaos. Kita punya kaos Semangat Maju ID. Nanti teman-teman silahkan post di story Instagram dan juga WA story-nya, terutama di Instagram. Silahkan di post, di tag
semangat corner ID atau dan juga semangatbantu.com. Nanti caption yang terbaik dari teman-teman akan kita pilih dan kita berikan apresiasi atau cenderamata berupa kaos Semangat Maju ID. Gitu teman-teman ya. Sekali lagi silahkan di post di story-nya untuk kegiatan webinar hari ini dan silahkan dibuat caption yang terbaik agar nanti diseleksi oleh tim dan akan dipilih salah satu dari teman-teman atau rekan-rekan semuanya untuk diberikan cenderamata atau hadiah apresiasi berupa kaos. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan alhamdulillah kita sudah selesai ya teman-teman hari ini. Mari kita tutup kegiatan webinar pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan saya selaku MC atau host di hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Semoga kita semua yang fokus di dunia usaha bisa terus berkembang dan terus maju dengan apa yang sudah kita dengarkan atau kita dapatkan dari Kak Arinaldi tadi. Sekali terima kasih kami ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di hari Minggu besok. Ada sesi kedua bersama Kak Friska Clarissa, jurnalis Kompas TV. Kita akan belajar tentang bagaimana memiliki communication skill yang baik untuk bisa meningkatkan usaha teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, jangan lupa ya, karena kita masih ada beberapa series lagi ke depannya sampai di bulan Maret insya Allah. Di pekan berikutnya dan sampai nanti di pekan pertama di bulan Maret. Oke teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya.